Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tentu ya bahwa kita ada sebagaimana kita ada. Bukti cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini hari Minggu tanggal 1 September tahun 2024. Ya, kita benar-benar menaikkan ucapan syukur. Saya sempat berpikir beberapa hari kemarin bahwa mungkin saya memanggil hamba Tuhan lain untuk melayani firman Tuhan. Tetapi setelah saya pikir dan saya renungkan kembali, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan pada tempat ini, juga kepada jemaat Tuhan, khususnya Pak David yang hari ini bersama-sama dengan kita ya. Dan saudara-saudaraku, setelah firman Tony Boy kita dengarkan, kita akan nanti masuk lagi dalam perjalanan kudus. Sebulan sekali gereja kita, gereja Pantekosta di Indonesia, selalu mengadakan perjalanan kudus. Ya, saudara-saudaraku ya, untuk mengingat kembali bahwa oleh karena kasih dan kebaikan Tuhanlah yang membuat kita nih ada, amin. Yang membuat kita nih jadi berharga di mata Tuhan, amin. Nah, kita tidak punya tujuan yang jelas sebelum Yesus disalib itu, saudara-saudaraku, dia mati di kayu salib, ya tidak tahu bagaimana nanti kehidupan kita setelah mati. Tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib, jalan itu terbuka, ya kan? Jalan yang menuju sorga itu terbuka, ya. Sekarang saudara-saudaraku, jalan yang menuju sorga itu terbuka. Tetapi dalam kondisi situasi yang terbuka itu, kita tidak boleh lengah, ya. Kita tidak boleh lengah. Efesus katakan, ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis, ya. Ini syarat mutlak yang saya juga pernah sampaikan ini, yang saya terus mengingatkan kepada kita semua. Dan hari ini saudara-saudaraku, ada pesan Tuhan yang kuat yang ada di hati saya, yang beberapa hari ini saya tahu Tuhan, saya percaya ini dari Tuhan, ya kan, untuk kita boleh melihat. Dan sama-sama saudara-saudara kita membuka ya kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita akan membaca kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau di sana dikasih judul untuk segala sesuatu ada waktunya di Alkitab kita ya. Tetapi tema kita pada hari ini, dan ini mungkin bagian yang pertama, ya kan, dari sesi untuk sepanjang bulan September ini, judulnya adalah memahami rencana dan tindakan Allah. Ya, memahami rencana dan tindakan Allah. Oke? Ya, untuk bagian pertamanya ini ya, kita sudah ada 4 bagian keutamaan mencari Allah. Terima kasih tadi malam dan pagi tadi kami sudah dengar, ya kan, rilis yang judul keutamaan mencari Allah untuk bagian yang keduanya. Bagian pertama, kedua itu ya. Oke, sekarang kita masuk dalam tema yang baru, ya, di sepanjang bulan September ini ya saudara-saudaraku ya. Semoga kiranya banyak berkat rohani yang Tuhan taruh di hati kami sebagai hamba Tuhan dalam kita melihat kebenaran-kebenaran Tuhan. Tema khotbah kita adalah memahami rencana dan tindakan Allah. Ya, oke, Pengkhotbah 3 ayat 10 sampai 15. Saya lebih dahulu baca, nanti kita bergantian baca. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi.
Allah berbuat demikian, perhatikan ini, supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Katakan amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Saya ingin berkata kepada kita semua bahwa kalau kita membaca kitab pengkhotbah ini, saudara-saudaraku ya kita akan banyak berjumpa atau melihat ada kata sia-sia. Dan memang kalau saya ingin membaca sebagai pengantar lebih dahulu, pengantar bahwa disimpulkan oleh penulis dari pengkhotbah ini yaitu Salomo bahwa hidup itu sia-sia. Ia tidak dapat memahami tindakan Allah dalam menentukan manusia, dalam menentukan nasib manusia. Tidak bisa. Sehingga saudara-saudaraku kadang-kadang kita punya rencana, punya planning tiba-tiba bisa berubah, tiba-tiba bisa berubah, itulah keterbatasan kita manusia, itulah keterbatasan kita. Dan setelah saya melihat situasi yang ada, pergumulan jemaat juga yang saya dengar, Tuhan taruh di hati saya untuk sampaikan ini, untuk kita mencoba dan harus mencoba memahami rencana dan tindakan Allah, memahami rencana dan tindakan Allah. Kita nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu, nggak pernah tahu rencana dan tindakan Allah, Murid-murid Yesus 12 orang itu, nggak pernah mengerti, mengapa gurunya tidur di perahu waktu terjadi badai. Nggak ngerti, nggak tahu, kenapa bisa tidur, nggak, betul nggak? Maria dan Marta minta Yesus datang karena saudara mereka Lazarus mati, tapi Tuhan bilang nanti aja, nggak ngerti, Bahkan ada satu pesta pernikahan yang di Kana, air anggur tiba-tiba habis, betul kan? Pernikahan di Kana dalam Injil Yohanes, coba minta tolong Yesus, bagaimana caranya? Waktuku belum tiba, nggak mengerti. Kita nggak mengerti, saudara-saudaraku. Dan sebetulnya memang kita tidak pernah mengerti, nggak pernah mengerti. Nah, berjalan dan hidup di dalam Tuhan Yesus itu sangat indah. Itu dulu. Pegang ini, amin. Berjalan dan hidup di dalam Tuhan Yesus itu sangat indah. Dan sebenarnya itu kebahagiaan sejati. Saya mau tanya kepada kita semua di tempat ini, apa kebahagiaan sejati saudara? Bisa jalan-jalan, bisa makan-makan, bisa liburan, bisa kesana mari. Saya percaya itu bukan kebahagiaan sejati. Itu hanya bonus, selingan, betul nggak? Tapi kebahagiaan sejati kita tuh kita hidup berjalan di dalam Tuhan Yesus. Itu kebahagiaan sejati, amin. Yang tadi saya bilang, pintu ke surga sudah terbuka dengan kematian Dia di atas kayu salib, maka jalan keselamatan itu terbentang di hadapan kita, terbentang di hadapan kita. Sekalipun kita tahu di jalan itu akan banyak tantangan, akan banyak bahaya, akan banyak persoalan yang kita hadapi. Betul nggak? Saudara rasa mulus nggak jadi orang Kristen? Kalau saudara merasakan banyak tantangan dan dukungan, itulah kebenaran, itulah perjalanan yang sejati. Kalau kita wajahnya rasa mulus, kita ngeri, saudara-saudaraku, jangan-jangan kita sudah salah jalan. Iya, saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Samuel, ada raja Israel yang bernama Saul. Pernah baca kan? Saul. Saudara tahu tidak Saul ini? Karena ketidaktaatan dia dalam menunggu Nabi Samuel datang, dia melakukan tindakan yang ceroboh. Itu tidak boleh. Seorang raja itu tidak boleh mempersembahkan korban. Tapi karena dia tidak sabar untuk menunggu Samuel, dia lakukan hal itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Roh Tuhan undur daripada dia. Dia tetap raja Israel, betul. Tapi roh Tuhan undur daripada dia. Mengerikan, saudara-saudara. Ternyata bisa berjalan tanpa Tuhan. Dan memang ada. Dan ini mengerikan, saudara-saudaraku. Maka itu saya selalu mengingatkan kita, minimal sebelum tidurlah,
mari kita mau bersaat teduh. Kita melihat 24 jam terakhir hidup kita ini bagaimana. Mungkin ya, barangkali pikiran kita nih pikiran yang kotor, pikiran yang was-was, mulut kita ngomong sesuatu yang tidak baik, betul kan? Ya kan? Tidak akan kita mungkin menyakiti hati sesama kita, betul nggak? Jadi perlu saudara-saudara sebelum tidur saya ingatkan, merenung dulu apa yang sudah kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan 24 jam terakhir, saudara-saudara. Sekarang begini contohnya, ini kita santai aja saudara-saudaraku ya. Saya ingin tetap belajar firman Tuhan dengan saudara semua. Kalau misalnya nih ya, kalau tahu ya, kita sakit perut misalnya, ya kan? Kita pasti ingat apa yang kamu konsumsi 8-10 jam terakhir, ya kan? Kita pasti ingat kan? Ada sinyal kan di tubuh kita ya. Kayak saya nih, 2 minggu lalu kaki saya lutut saya sakit kan ya. Saya diingatkan, saya rasa diingatkan apa yang kamu makan, apa yang kamu nggak boleh makan. Diingatkan, itu diingatkan sama saudara-saudaraku. Gitu. Walaupun pada akhirnya kita tidak pernah ngerti nanti rencana dan tindakan Allah itu. Maka itu hari ini saya ingin membuka wawasan kita, pikiran kita. Walaupun kita tahu ya, kita sadar bahwa otak kita ini masih terlalu kecil untuk memahami itu semua. Itulah sebabnya Salomo waktu dia menjadi Raja Israel menggantikan Daud ayahnya, dia tidak minta harta kekayaan. Baca saja, silakan baca dalam Tawarik, dalam kitab apa? Tawarik dan Raja-Raja. Yang dia minta apa? Hikmat dan akal budi, ya kan? Dia minta hikmat dan akal budi loh. Tapi Tuhan kasih lebih daripada itu. Hikmat Tuhan kasih, akal budi Tuhan kasih, tapi kekayaan, kehormatan, kemuliaan Tuhan juga kasih kepada dia, ya kan? Itu dia. Terlepas daripada akhir hidup dia bagaimana kemudian. Itulah sebabnya hari ini saudara-saudara saya ingin melihat, kita belajar sama-sama, kita meneropong perkataan firman Tuhan ini yang luar biasa. Ya, yang tadi saya sudah buka dengan kalimat bahwa berjalan dan hidup di dalam Tuhan Yesus itu sungguh indah. Amin. Dan sebenarnya itu kebahagiaan sejati. Amin. Jadi ada uang atau tidak ada uang ya, mau makan di warteg kah, makan di restoran kah, kalau hidup bersama Tuhan itu semuanya enak. Amin. Amin. Mau tinggal di rumah yang kecil kah, rumah kontrak kah, rumah mewah kah, apartemen kah, ya, kalau bersama dengan Tuhan sungguh indah semua. Amin. Amin. Pasti kan waktu kita baca hari Jumat, ya kan? Apa yang aku minta Tuhan, aku tidak mau miskin dan kaya, ya kan? Betul kan? Kalau aku miskin, aku takut mencuri. Kalau aku kaya, aku takut sombong. Iya kan? Ada satu semacam keseimbangan di sini. Ya, Tuhan tahu keadaan kita. Amin. Dan sebetulnya apa yang sudah kita miliki hari ini ya, sampai hari ini, semua dari Tuhan kok. Jadi syukur kita kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, mari kita mau lihat posisi kita ini. Posisi kita waktu kita baca firman Tuhan ini seperti begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu garis bawahi loh. Kita nggak dapat menyelami. Tadi Bapak David bersaksi, ya memang mungkin ada stres ya dalam pekerjaan, dan itu hal yang biasa. Ibu gembala juga, ya kan, dalam pekerjaan di dunia sekuler, dunia pendidikan pasti ada stresnya, ya kan? Ya kan? Kenapa? Mengapa? Karena memang situasi membawa kita seperti begitu. Tapi tahukah kita, kalau kita menyertakan Tuhan di dalamnya, ya kan? Maka apa yang kita alami itu tidak akan membuat kita tuh jauh dari Tuhan. Stres oke. Tegang oke, ya kan? Tapi pasti kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi posisi kita ini bagaimana? Posisi kita cuma satu, saudara. Percaya, taat, dan setia, saudara. Nanti kita akan lihat. Karena ada 4 hal yang saya akan bagikan. Percaya, taat, dan setia saja. Nah, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang selalu menghadirkan apa yang saya bilang surprise atau apa? Kejutan-kejutan. Ya kan? Masa lalu, coba lihat kembali ya, 3, 4 tahun, 5 tahun, oh banyak sekali kejutan-kejutan sudah kita alami. Sekarang pun bisa ada kejutan-kejutan yang kita nggak tahu. Masa depan pun ada kejutan-kejutannya. Tapi bagian kita yang tidak boleh, kita harus punya yang namanya planning. Punya ada pergumulan Tuhan.
Ya kan? Kita selalu bawa di hadapan Tuhan. Nanti kita akan berkata seperti doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan apa? Bukan kehendak-Mu. Amin. Oke ya. Dan saya ingin tanamkan dulu dasar-dasar ini kepada kita semua, supaya cakrawala berpikir kita dibukakan oleh Tuhan, bahwa untuk memahami rencana dan tindakan ini, benar-benar yang saya tulis ini membutuhkan yang namanya iman kepada Tuhan. Amin. Bapak orang percaya Abraham saja, saudara-saudaraku, sudah hampir putus asa sebetulnya kalau kita baca, ya kan? Tapi dia tetap percaya. Tuhan bilang malam-malam begini, coba pandang ke atas, ada apa? Kamu lihat, kau bisa nggak hitung dengan di tangan Allah? Seperti itu nanti keturunan. Coba ke tepi laut, lihat, apakah engkau bisa menghitung pasir, ya kan? Nggak bisa. Seperti begitu keturunanmu. Dia coba memahami, walaupun istrinya yang namanya Sarah itu sempat tertawa kan, pernah baca kan? Saya pernah bahas juga kan? Mungkin enggak di usia aku sudah bisa punya anak, tapi ternyata betul. Nah itu saudara, ini Alkitab ini luar biasa misteri, tapi luar biasa jawabannya, luar biasa. Yang tadi saya bilang, memang kali saya bilang, udah berjalan saja dengan Tuhan. Kita nggak tahu nanti tahun depan kejutan-kejutan apa lagi yang Tuhan buat. Memang pernah mengalami sesuatu kayak pada pekerjaannya, pernah ke sana kemari ya. Tapi tahu tuh kejutan itu selalu hadir, ya kan? Dan nggak pernah tahu. Nah melalui kejutan itu Tuhan menyingkapkan banyak hal. Begini loh nak, aku tuh punya rencana tuh kayak begini. Tapi monggo kamu tuh sabar dulu ya, jangan banyak bersungguh-sungguh. Saya tadi kan bilang percaya aja, setia aja, ya kan? Serahkan semuanya kepada aku. Lah kau lakukan bagianmu kalau mau ngomong begitu ya. Sudah kau bawa aja Ishak anakmu ke bukit mana itu? Ya, ke bukit Moria. Bawa aja ke sana. Sebetulnya begitu kalau bahasa bebasnya ya. Tapi membawanya itu dengan air mata loh. Ini anak ini mau kubunuh ini. Istilahnya kan mau kupersembahkan ini dengan air mata. Dan banyak orang Kristen udah jarang melakukan hal seperti begitu. Kenapa? Banyak ini nggak banyak pakai iman di hadapan Tuhan. Mari hari ini saudara, sebelum saya masuk 4 hal yang saya akan bagi kepada kita semua, untuk memahami rencana dan tindak Allah dibutuhkan yang namanya iman. Amin. Iman percaya kepada Tuhan. Oke, saudara, 4 hal yang saya mau bagikan kepada kita semua pada hari ini ya. Secara cepat 4 hal itu. 1, tolong Pak David bacakan ayat yang ke-10 dari Pengkhotbah ayat pasal 3 tadi. Nanti kemudian kita baca Yesaya 41 ya. Baca dulu tolong ayat 10. Pengkhotbah 3 ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Oke, tolong buka Yesaya 41. Tolong baca dulu ayat 10 dan ayat 20. Yesaya 41 ayat 10 dan ayat 20. Yesaya 41 ayat 10 dan ayat 20. Ayat 10 dan 20. Janganlah takut, Amin Tuhan. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 20 ini. Saya senang baca ayat 20. Tolong Pak David bacakan ayat 20 ini. Ayat yang ke-20. Iya, ini dia. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, Iya. memperhatikan dan Dan memahami memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Yang pertama saudara-saudaraku, renungan pagi ini bagi kita semua. Yang pertama, tolong dicatat, percayalah semua dalam kendali Tuhan. Bisa katakan amin? Amin. Percayalah semua dalam kendali Tuhan. Haleluya. Ya. Jangan ada ketakutan di sini. Ayat tadi berkata apa? Jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Pengkhotbah tadi yang tadi dibaca ayat 10, aku telah melihat loh pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Salomo udah melihat ya pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dia sudah melihat semuanya. Dan dia bisa bersaksi
ya kan? Bahwa segala itu indah pada waktunya. Yang pertama, ya, renungan kita pagi ini. Percayalah, semua dalam kendali Tuhan. Amin. Semua dalam kendali Tuhan. Kalau boleh tambah, dalam kontrol Tuhan. Amin. Kendaraan itu kan punya setir, betul nggak? Punya setir. Suka nggak pernah baca ada tulisan begini? Pasti Pak David dan kita pernah baca tulisan begini. Kamu kalau naik pesawat, kebanyakan kita nggak kenal sama pilotnya, betul nggak? Ya kan? Kita nggak kenal pilotnya, kan? Tapi dari kota A ke kota B, dari Qatar ke Indonesia, Indonesia ke Qatar, kenal nggak sama pilotnya? Nggak kenal. Selamat sampai perjalanan, kan? Yang kita tidak kenal saja, kita bisa percaya. Apalagi yang kita kenal, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi yang pertama, percayalah semua dalam kendali Tuhan. Tolong baik-baik dibaca tadi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Kekalahan atau kemenangan? Kemenangan. Amin. Haleluya. Saudara, poin pertama ini untuk kita memahami rencana dan tindakan Allah. Kita harus percaya semua dalam kendali Tuhan. Alam semesta dalam kendali Tuhan. Ya kan? Ada lagu Ebit GAD pernah dengar kan ya? Bencana alam terjadi karena tangan-tangan manusia yang jahat. Ya kan? Yuk kita juga mengharap alam. Ya kan? Benda mati. Saya ngomong begini ya, waktu saya hari Senin kemarin ke bengkel di Batu Tulis, yang saya ke bengkel Batu Tulis, saya Jumat, kemudian beberapa hari yang lalu saya udah ganti oli. Kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang di sana. Kayak kendaraan itu yang penting tuh oli, karena oli itu bagus. Oli itu harus tepat waktu karena dia itu suplemen, vitamin penggerak ya. Memang mobil itu kendaraan itu benda mati, tapi kalau kita istilahnya merawat di dalamnya bagus, yang di dalamnya bagus ya, dia nggak akan ngambek, enggak, dia nggak akan ngambek, gitu. Artinya kita masih bisa kendalikan. Nah, saudara, kalau di dalam hati kita ini beres, kita percaya, menaruh percaya kepada Tuhan, udah iman kita tuh pasti akan bertambah dan bertambah, bertumbuh. Tapi kuncinya satu, kayak minggu lalu khotbah, Edward apa? Melekat dengan Tuhan. Itu nanti di bagian yang keduanya. Melekat dengan Tuhan. Tapi kita harus percaya semua dalam kendali Tuhan. Amin. Saudara boleh punya rencana, harus punya rencana. Saudara boleh punya cita-cita, harus punya cita-cita. Saudara punya planning buat keluarga, buat pelayanan kita, buat apapun, boleh. Tapi kita tetap harus menaruh percaya semua di dalam kendali Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita membaca dalam pengkhotbah tadi ayat yang ke-11-nya. Tolong dibaca ayat ke-11-nya. Dan nanti tolong baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-17 ya. Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Iya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Iya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia tidak dapat memahami. Oke, tolong baca 1 Korintus 6 ayat 17. Satu Korintus 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan, mengikatkan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Katakan amin. Amin. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama tadi sudah tahu ya, percayalah semua dalam kendali Tuhan, ya kan? Yang kedua, teruslah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Tadi di Korintus bilang apa? Kalau engkau mengikatkan diri dengan Tuhan, kamu jadi satu roh dengan Dia. Jadi sama. Bukan Tuhan yang menyamakan kita, kita yang menyamakan persepsi Tuhan. Dan itu tidak gampang, saudaraku. Dan itu bukan 1 hari, 2 hari membangun itu. Bertahun-tahun kita membangun itu dengan Tuhan. Betul nggak? Bertahun-tahun. Saudara, dalam terjemahan lain, Pengkhotbah 3 ayat 11 ini saya baca begini ya. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan.
tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Karena ketidaksanggupan ini membuat kita harus satu roh dengan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak satu roh dengan Tuhan, jangankan kita ngerti maksud Tuhan, untuk memahami tindakan Tuhan, mengetahui rencananya saja kita nggak ngerti, apalagi memahami tindakan Tuhan. Betul nggak? Kita nggak ngerti. Nah, sekarang punya anak, sebagai orang tua kita mesti memberi yang terbaik buat anak kita, dengan fisik, mental, rohani, jasmani, dan rohani. Anak yang harus mengikuti kita nih, ya kan? Walaupun nanti kita juga mengikuti apa maumu, kita memberi dia sesuatu yang bagus buat anak kita, buat keturunan kita, buat keluarga kita kasihi. Tapi kan otomatis dia harus dekat dengan kita, supaya dia ngerti apa yang kita mau, betul nggak? Begitulah kunci hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Bagaimana kita bisa berkata, oh semuanya indah pada waktunya, tapi kita tidak pernah dekat dengan Tuhan. Yang tadi saya sudah ngomong, saudara baca baik-baik perjalanan Raja Saul itu. Roh Tuhan ini undur daripada Tuhan. Dia memerintah bangsa Israel, tapi tidak ada roh Tuhan di sana. Itu yang mengerikan. Jadi ada orang, kalau kita lihat kayak sukses, kayak berhasil, kita nggak boleh kagum lebih dahulu. Mengapa? Karena orang kafir pun, orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa sukses, betul nggak? Itu yang tadi di awal saya sudah buka, yang saya buka dengan dasar apa? Berjalan dan hidup di dalam Tuhan Yesus itu sungguh indah, dan sebenarnya itu kebahagiaan sejati. Amin. Nah, itulah, maka itu sebulan sekali kita mengadakan perjamuan kudus. Kita ngerti nih bahwa kalau saya sudah punya apapun dalam dunia ini, Tuhan sudah berkati saya dengan kehidupan seperti begini ya, kayak kesaksian tadi, orang tua, keluarga sehat, kita semua sehat. Saya harus sadar semua karena kasih Tuhan. Amin. Jadi teruslah membangun hubungan dengan Tuhan, ya, sehingga lewat kita membangun hubungan dengan Tuhan itu, yang kita tidak mengerti pekerjaan Tuhan, yang tidak kita terselami, kita bisa mengerti, oh seperti begini rupanya maksud Tuhan. Kan kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu. Bacalah banyak firman Tuhan, bacalah tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana perjuangan mereka. Nggak ngerti, ya kan? Bacalah kenapa bisa jadi kayak begini, mengapa kok jadi begini. Tapi akhirnya nanti semua dibukakan Tuhan, gitu. Amin. Banyak hal ya, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, yang mungkin hari ini misteri, saya nggak tahu apa. Tapi nanti besok, tahun depan terbuka. Oh, seperti begini. Amin. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang ya. Jadi yang pertama, percayalah semua dalam kendali Tuhan. Yang kedua, teruslah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, tolong baca Pengkhotbah pasal 3 tadi, ayat yang ke-13. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-13. Iya. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Katakan amin. 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 Yang ketiga, standar saja, tapi ini kadang-kadang kita lupa. Yang ketiga, terus bersyukur dan berterima kasih pada. Amin. Yuk, ucapi sama-sama yuk, sama saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur dan berterima kasih dan berterima kasih buat kehidupan buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. yang Kau berikan kepada kami. Amin. Amin. Yang ketiga, terus bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Apa kata di situ tadi? Kata yang terakhir, itu juga adalah apa? Pemberian Pemberian siapa? Allah. Pemberian Allah. Setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Jadi nikmati ya. Udah dapat gaji, nggak dinikmati ya rugi juga. Nikmati dong. Bisa makan, ya, bisa jalan-jalan, bisa traveling, bisa healing, ya kan, betul nggak? Bisa liburan, bisa cuti. Nikmati dong. Tapi kita disadarkan di kalimat itu pemberian Allah. Sehingga dalam kita menikmati itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Maka itu saya tadi ajak bersama-sama kita berdoa.
Amin. Iya, karena tidak semua orang juga bisa menikmati seperti begitu loh. Betul nggak? Ada orang yang mungkin jauh lebih kaya daripada kita. Nggak boleh makan ini ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Ada yang kayak begitu. Ada di kitab Khotbah pun dicatat. Ada orang punya banyak harta kekayaan, tapi dia tidak bisa nikmati. Orang lain yang nikmati. Ada dalam kitab Khotbah. Betul nggak? Iya kan? Kita bersyukur loh. Nah, sakit kaki jadi, aduh Tuhan, gimana nih rasanya? Gak boleh makan ini lagi, harus jangan makan ini. Iya kan? Kita nikmati. Nah sebentar kita juga nikmati makan. Ini pemberian Allah. Kita bersyukur. Maka itu kita berdoa. Maka saya setuju kayak Om Edward bilang, ada orang-orang juga yang habis makan Pak tetap juga berdoa. Ada yang begitu. Kalau kita kan pas doa aja mau makan berdoa. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita sadar itu tuh apa? Pemberian Allah. Amin. Apalagi kami kita buat Tuhan. Saya berterima kasih juga berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima. Dengan bersyukur. 3 ya. Untuk memahami itu. Walaupun sebetulnya saudaraku nanti sampai di saat bagaimana kita sampai tidak bisa mengerti maksud Tuhan juga. Ya kan? Tidak pernah bisa mengerti. Tapi inilah bagian kita. Nah ini yang keempat. Yang ini penting banget ini. Yang keempat, tolong baca Pengkhotbah 3 ayat 14. Yang terakhir. Pengkhotbah 3 ayat 14. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah membuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Tolong diulangi lagi kalimat Allah apa? Allah berbuat demikian supaya apa? Supaya manusia takut akan Dia. Supaya apa? Manusia takut akan Dia. Katakan amin. Amin. Yang keempat, saudara-saudara, tolong dicatat ini, jangan memberontak dan melawan. Amin. Katakan amin. Amin. Ya, jangan memberontak dan melawan kepada Tuhan. Amin. Ingat, apapun yang dibuat Tuhan dalam hidup ini. Tadi sudah kita baca, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak bisa kita kurangi, tidak bisa tambah. Itu bagiannya Tuhan loh, otoritasnya Tuhan. Kenapa dia buat itu? Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita takut dan hormat kepada Tuhan. Amin. Kalau kita sudah tidak ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan, saudara tahu nggak? Itu hal yang paling mengerikan dalam hidup ini. Kalau kita sudah tidak ada rasa hormat dan takut akan Tuhan, saya mau bilang kepada saudara, cepat-cepat kita bertobat kepada Tuhan. Ya, jangan sekali-kali kita punya rasa tidak takut dan tidak hormat kepada Tuhan. Kalau ini adalah hidup kita, kita minta ampun kepada Tuhan. Caranya apa? Saudara, teruslah berdoa. Teruslah membuka hati untuk Tuhan. Teruslah minta diperbaiki oleh Tuhan. Bahwa kita sadar bahwa apapun itu bisa terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Ya, baik buruknya segala sesuatu dalam hidup ini, semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Ini bagian yang pertama. Ya, nanti kalau pada juga pulang kata ada video-video khotbah yang akan lanjutan dari hal begini, supaya kita lebih dibukakan lagi ya pemikiran kita bahwa untuk memahami rencana dan tindakan Allah memang dibutuhkan iman yang percaya. Yang saya kasih ini cuma tips-tipsnya saja. Nanti kita praktik di masing-masing. 1, percayalah semua dalam kendali Tuhan. Yang kedua, terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang keempat, jangan memberontak dan melawan padanya. Ini urusan yang berat ini kalau udah melawan dan memberontak. Betul. Punya anak kalau kurang ajar sama kita, sakit hati kan? Iya dong, pasti kan melawan sama kita. Ya, gitu. Saudara, Bapak itu baik sekali. Kita punya Bapak yang baik. Kita selalu sekali, Bapak, Engkau baik-baik. Oh, anaknya yang tunggal pun dikasih buat kita kok, ya kan? Anaknya yang tunggal pun dikasih untuk saya dan saudara. Masa saudara mau melawan lagi sama Tuhan, memberontak lagi? Ayo, yang tadi di awal saya bilang percaya, taat dan setia. Yuk datang kepada Tuhan. Ya, datang beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudaraku, segala yang dibuat Tuhan bertujuan agar kita takut
dan menghormatinya. Teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, karena semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Amin. Tuhan itu baik. Dan ayat yang terakhir dibaca kembali, tolong Yesaya 41 ayat 20 tadi ya saudara-saudaraku. Yesaya 41 ayat yang ke berapa? 20. Tolong dibaca ayat. Yesaya 41 ayat yang ke-20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, Iya. memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Katakan amin. Supaya apa? Kita melihat, kita mengetahui, kita memperhatikan, dan kita memahami. Nah, 4 hal ini saudara-saudaraku harus ada dalam hidup kita. Jangan jadi orang egois. Hidup hanya suka-suka kita, tapi kita tidak mau nggak mau melihat penderitaan orang lain, tidak mau melihat kesusahan orang lain. Ya, kita mengetahui, memperhatikan dan memahami, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana rencana dan tindakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan menolong kita semua ya. Jadi serahkan aja masa depan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, semua dalam kendali Tuhan, dan terus bangun hubungan itu dengan Tuhan. Berdoa, beribadah, baca firman Tuhan. Amin. Terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ini satu paket loh, nggak boleh dipisah-pisah ya. Jangan memberontak dan melawan kepada Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siapkan kehidupan kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.